Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E2010771. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan kelima mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, langsung saja melanjutkan pada pembahasan minggu kemarin norma. Norma dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus atau dauerhaftig adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali atau en malik adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja. Sehingga dengan adanya penetapan norma hukum itu selesai. Kemudian norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4 diantaranya. Ada norma hukum tunggal, yaitu norma hukum yang berdiri sendiri, tidak diikuti oleh norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan atau dasolen tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, ada norma hukum primer, yaitu norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen atau seharusnya. Kemudian yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangan apabila norma hukum primer itu tidak dipatuhi atau dipenuhi. Kemudian peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstrakto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general, menurut S.F. Marbun dan Moh Mahfud 1987. Secara teoritis, istilah perundang-undangan atau legislation wetgeving mempunyai pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, menurut Maria Parida Suprapto 1998. Kemudian, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tun dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tun, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum dan bersifat umum abstrak. Nah, dalam negara kesejahteraan atau welfare state, tugas pemerintah diantaranya ada: yang pertama, melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Yang kedua, menyelenggarakan kepentingan umum atau Bestuurszorg atau kesejahteraan sosial. Menurut HRWD bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan dibentuk oleh eksekutif daripada legislatif. Dengan alasannya yaitu: yang pertama, organ legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana, waktu dan sumber daya yang memadai. Yang kedua, kewenangan legislasi bagi pemerintah atau organ eksekutif itu pada dasarnya berasal dari undang-undang sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum yang berarti berasal dari parlemen. Yang ketiga, norma HTN dan HAN yang bersifat umum abstrak ketika menghadapi peristiwa konkret. Norma umum abstrak tersebut membutuhkan instrumen yuridis yang bersifat konkret individual. Nah, dalam kepustaan HAN terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Maksudnya, sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma HAN yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Nah, manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan tun akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.